Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kemarin hanya pedagogik ya Bapak Ibu, sekarang kita tambah dengan profesionalnya. Sama seperti kemarin, nama saya Yanti Pertiwi, saya dari Kabupaten Bandung Barat. Saya juga sebagai pengajar PPKN, plus juga Wakasek Kurikulum, dan juga Ketua MBKMP Kabupaten Bandung Barat. Langsung saja. Nah, kesempatan kelasnya masih sama Bapak Ibu ya. Terus harusnya ada ditambah. Selain gembira juga kita harus saling sharing dengan senyuman. Supaya kita tidak ngantuk. Kemarin nomor 10 ya Bapak Ibu ya. Seorang siswa memainkan handphone. Ya, seorang siswa memainkan handphone di kelas ketika guru sedang mengajar. Maka reinforcement yang tepat diberikan reinforcement ya. Itu ingat. Yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah, jadi ketika kita sedang mengajar, ada anak yang main handphone. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Memberikan ancaman, memberikan hukuman, memberikan tugas tambahan, memberikan peringatan, atau mendekati siswa tersebut. Silakan. Jawabannya pendekatan. Oke, semuanya pendekatan ya. Kata kuncinya di soal yang mana Ibu? Ini Bapak Ibu ya. Reinforcement itu apa ya? Respon kita terhadap sesuatu supaya tidak diulang kembali. Respon kita terhadap sesuatu supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Gitu, ya. Jadi kalau kita memberikan ancaman, hukuman, sebenarnya kita tidak boleh, ke arah itu tidak boleh ada istilah hukuman Bapak Ibu. Ya, jadi namanya istilahnya bukan hukuman, tetapi biasanya peringatan yang sesuai dengan kejadian yang ada, jadi sesuai dengan bobot kesalahannya, tetapi harus yang mendidik. Tidak boleh misalkan anak diberikan hukuman keliling lapangan, itu sebenarnya tidak boleh Bapak untuk saat ini. Memang tapi harus lebih mendidik, memberikan catatan. Nah, itu akan lebih sesuai gitu daripada dengan fisik Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke. Nomor 2. Ketua Komisi Yudisial. Saya melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Jadi banyak hakim yang melanggar tugas dengan berbagai macam lah. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara. Jadi keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki siswa sebagai warga negara itu apa? Dengan kasus banyaknya hakim yang melanggar hukum. Kira-kira posisi murid sebagai murid Bapak Ibu ya. Jawabannya yang mana? Apakah A. menganalisis hukum, B. merancang usulan, C. mendorong agar Komisi Yudisial memberikan sanksi berat, D. mengevaluasi putusan MA, E. memahami tugas-tugas dari lembaga negara. Baik Bapak Ibu, yang mana ya? A, B, C, D, atau E? B. Saya lihat di chat, kolom chat. Ada yang jawab E, ada jawab B.
Baru 2 orang nih. B lagi. Oke. Jawab B. Oke, mayoritas B. Saya ingin ke Ibu ini, yang nomor 6 ini. Menjawab kenapa Bu? Menjawab E. Halo. Ibu. Maaf Bu, mungkin yang tadi itu Bu. Oh, begitu ya? Bukan yang tadi itu Bu. Oh, baik. Berarti banyaknya B ya? Oke. Itu nampaknya jawaban yang tadi itu. Oke, baik. Mayoritas lihat di B ya, lihat B merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Kita lihat yang A ya, menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim. Bisakah seorang siswa menganalisis kasus-kasus hukum? Kita mendugakan itu. Kemudian yang kedua merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim yang melanggar hukum. Ini kasusnya ada banyak hakim yang melanggar hukum. Ya. Dan Komisi Yudisial bisa menjatuhkan sebuah sanksi terhadap hakim tersebut. Nah, yang ketiga, yang C mendorong agar KY memberikan sanksi. Saya rasa kalau yang C itu seorang siswa nggak punya andil ya, nggak punya kewenangan untuk mendorong KY untuk memberikan sanksi ya. Jelas itu tidak, itu berarti ini salah ya yang C ya. Mengevaluasi putusan MA juga sebenarnya untuk sebagai seorang siswa juga sebenarnya tidak tepat ya. Memahami tugas-tugas dari lembaga negara ini betul boleh memahami, tapi tidak berhubungan dengan kasus di sini. Tidak berhubungan dengan kasus yang ada di dalam soal. Nah, tinggal kita lihat yang A dan B. Mana nih yang benar gitu ya. Karena hampir sama ya. Kalau yang satu menganalisis kasus-kasus, yang kedua merancang usulan sanksi yang tepat. Kira-kira yang berhubungan banget gitu dengan banyaknya yang melanggar hukum, Bapak Ibu, yang mana? A atau B? Jadi yang C, D, E kita skip, itu bukan jawaban yang benar. Kita lihat jawaban A dan B. Merancang. Ya. Kan ini Bapak Ibu banyaknya menjawab B nih. Alasannya kenapa? Baik, halo. Merancang keterampilan. Ingat Bu, di sini ada kata keterampilan. Berarti kan ada pengetahuan, keterampilan. Nah, yang diinginkannya tentang keterampilannya. Berarti actionnya yang mana? Berarti yang tepat apakah menganalisis atau merancang? Halo Bapak Ibu. Ini kata kuncinya keterampilan kewarganegaraan Bapak Ibu, kata kuncinya. Di sini yang kita lihat menganalisis. Oke, menurut Pak Arif menganalisis. Di sini keterampilan yang ditanyakan keterampilan kewarganegaraan. Berarti action ya. Kalau keterampilannya di sini menganalisis kasus-kasus, kira-kira menganalisis itu ada actionnya Bapak Ibu? Merancang usulan sanksi. Yang mana halo? Yang B. Yang B ya? Oke, betul Bapak Ibu. Yang B ya Bapak Ibu, merancang. Jadi kita fokuskannya ke apa isi ceritanya. Kemudian kata kuncinya kita lihat di sini, ternyata keterampilan kewarganegaraan yang yang ditanyakannya. Nah, dari kata menganalisis dengan merancang, yang lebih tepat keterampilan adalah merancang, bukan menganalisis. Kalau menganalisis lebih ke kognitif ya Bapak Ibu ya.
Baik, sepakat ya Bapak Ibu ya untuk nomor 12 jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Dari berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A, B, C, D, atau E. Mengamati lingkungan, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menemukan masalah, atau merumuskan masalah. Oke. Mengumpulkan. C. C identifikasi. B benjol ya. Kalau D dodol ya. Berarti benjol Bapak Ibu. Oke, saya lihat di sini. Oke, B. Oke, banyak yang menjawab B. Oke, kita lihat yang A-nya Bapak Ibu. Kalau kata mengamati lingkungan, melihat. Iya, berarti observasi ya. Sinkron nggak dengan pertanyaannya di sini? Memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Apakah tugas disuruh mengamati? Tidak ya. Berarti skip kita yang A ya. A salah. Yang C, mengidentifikasi masalah. Apakah gurunya memberikan suatu permasalahan? Tidak juga ya Bu ya. Kemudian menemukan masalah. Tidak disuruh juga ya. Tidak ini. Merumuskan masalah. Berarti betul jawabannya adalah mengumpulkan informasi. Nah, di sini ada kata dari berbagai sumber belajar Bapak Ibu. Ya, jadi kata kuncinya ini Bapak Ibu, dari berbagai sumber belajar. Berarti mencari atau mengumpulkan informasi. Baik, sepakat ya untuk nomor 13 itu berarti jawabannya B. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak objektif, adil, sahih, akuntabel, atau valid. Berarti jelas ya ini mah langsung Bapak Ibu ya. Berarti ini adanya ketidakadilan ya. Oke, gender ya. Ini mempelajari dari gender. Oke. Sepakat ya kalau ini langsung saja. Alhamdulillah sudah mulai luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat ke nomor 15. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi penilaian. Nah ini biasanya Bapak Ibu kadang kalau membuat kisi-kisi harusnya kisi-kisi dulu, malah soal dulu gitu. Baru ke kisi-kisi. Banyak yang seperti itu. Harusnya apa dulu kisi-kisi. Tapi sebelum kisi-kisi harus apa dulu di sini nih ya. Mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PKN dilaksanakan setelah. Nah, membuat kisi-kisi itu setelah apa gitu. Apakah setelah membuat tujuan pembelajaran? Apakah teknik penilaian ditentukan? Apakah penilaian telah dilaksanakan? Instrumen penilaian telah disusun? Atau kunci jawaban disusun? Yang mana Bapak Ibu? Tekniknya ditentukan. Teknik penilaian. Oke. Jadi ketika kita membuat sebuah evaluasi penilaian ya, yang pertama itu memang harusnya dalam sebuah RPP itu kan tujuan pembelajaran dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, KD tujuan pembelajaran, IPK dulu tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu baru ke penilaian. Jadi penilaian sebelum kisi-kisi kita juga harus melihat yang seperti apa yang akan kita nilai. Ya.
Baru kita lihat buat kisi-kisinya. Kalau misalkannya kita membuat dengan menggunakan lisan. Nah, lisan, tes tulis, uraian ya, demonstrasi, unjuk kerja. Nah, itu teknik Bapak Ibu ya, berarti harus teknik dulu. Tekniknya apa dulu, baru ke kisi-kisi. Setelah kisi-kisi, baru instrumennya gitu kan. Setelah instrumennya, kunci jawaban dan penskoran Bapak Ibu ya. Jadi di dalam RPP itu sebenarnya harus ada Bu itu semuanya. Kalau misalkan kita memberikan dua soal saja itu dari dari tekniknya, kemudian kisi-kisinya, instrumennya, kunci jawaban dan penskorannya pun itu harus jelas, harus ada. Oke, sepakat Bu ya, berarti nomor 15 itu jawabannya teknik penilaian. Nomor selanjutnya, jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah kira-kira apa nih? A, B, C, D, atau E? E. C? A? Tes tertulis uraian. Oke, ada yang jawab E. Oke. E, banyaknya E. Oke, E. Kenapa Bapak Ibu menjawab E? Karena proyek tugas, proyek tugas. Proyek kah ini? Jawabannya Bapak Ibu E, tes tertulis uraian. Kenapa nih? Kata kuncinya yang mana? Kok bisa menjawab tes tertulis uraian Bapak Ibu? Karena kata kerjanya apa Bapak Ibu? Kata kerja operasionalnya adalah menganalisis. Kalau menganalisis biasanya lebih ke kognitif Bapak Ibu ya. Betul, jawabannya tes tertulis uraian. Kalau misalkan lembar observasi, berarti itu harus ada, bukan menganalisis, biasanya kata kerjanya beda lagi. Produk juga pasti lebih ke keterampilan kalau produk kalimatnya. Kalau misalkan project juga sama, berarti kata kerjanya pasti yang lebih ke keterampilan. Skala sikap, apalagi skala sikap kalau PPKN ada ya, ada KD, ada KI untuk khusus sikap sosial dan spiritual ya. Ini tidak ada ini, jelas berarti betul ini tes tertulis uraian karena dari kata kunci menganalisis. Sepakat ya Bapak Ibu? Adakah yang berbeda pendapat? Silakan. Halo, sepakat ya? Sepakat Ibu. Baik, terima kasih. Kalian juga. Ke nomor 10. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KKM. Untuk tujuan pembelajaran, nah, jadi ada anak yang di bawah KKM. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1108 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini mata pelajaran di kelas 8 ini ya. Ringkasan isi buku tentang Tadi dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah menganalisis makna ya. Apakah membuat ringkasan isi buku
tentang makna kebangkitan nasional? Apakah B. mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908? Atau C. membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional 1908? D. membuat ringkasan isi buku Soekarno? E. melakukan ulangan harian ulang. A. A? Kenapa, Bu? Kenapa menjawab A, Bu? Gak usah malu-malu, Bu. Silakan diungkapkan saja. Saya lihat di kolom chat ya. Oke. Oke, saya ingin siapa ya? Ibu Nuria, mangga. Silakan Bu Nuria. Kenapa menjawab A? Halo, Bu Nur. Bu Nurnya lagi nih. Pak Ahmad, gimana Pak Ahmad? Ya Ibu, yang A Ibu, karena Pak kita mengulang lagi untuk tugas siswa untuk remedial, nanti kita menentukan tugas tersebut. Oke. Kata kuncinya yang mana Bu? Kata kuncinya? Menganalisis makna ya. Menganalisis makna. Jadi jawabannya Ibu adalah A. membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Oke, coba kita lihat yang B, mengerjakan PR tentang makna. Apakah ini bisa berhasil dengan mengerjakan PR? Ya. Kemudian di sini kan menganalisis ya. Nah, kalau menganalisis, kalau membuat PR, apakah tidak disebutkan ya PR-nya harus bagaimana ya? Tidak disebutkan untuk menganalisis ya. Kemudian yang C, membuat karya tulis. Nah, membuat karya tulis juga di sini tidak disebutkan. Karya tulis kan bisa bebas, apakah dengan menganalisis atau apa judulnya juga tidak dijelaskan, tidak spesifik untuk kata menganalisis. Kemudian yang D, membuat ringkasan isi buku Soekarno, juga ini tidak sinkron dengan tujuannya ya. Kemudian melakukan harian juga tidak sinkron, berarti yang B, C, D, E memang skip ya, berarti betul jawabannya A ya. Membuat ringkasan isi buku tentang makna nasional. Ketika ringkasan itu kan mereka sambil menganalisis mana yang paling penting gitu. Dirangkum. Iya, betul. Jadi ketika merangkum itu mereka langsung menganalisis yang seperti apa maknanya gitu, sehingga mereka langsung bisa menuliskan. Bedakan anak-anak kadang suruh ngerangkum itu bukannya merangkum, bukannya dianalisis, malah dicatat gitu. Semua ditulis. Nah, itu mah bukan merangkum, itu mah mencatat ya. Anak-anak itu biasanya gitu. Silakan rangkum bab ini, tapi ternyata mereka pengennya banyak aja tulisannya biar nilainya gede. Kalau saya bukan karena banyaknya, lihat isinya gitu. Ya, ketika mereka meringkas berarti mereka sudah menganalisis gitu. Sama dengan belajar, itu lebih luar biasa sebenarnya. Baik, sepakat ya untuk nomor 17 jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 18. Sekarang bagaimana kalau dari supaya ada interaksi ya, yang membacakan soal gantian ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan dimulai dari Pak Ahmad. Nomor 18 dibacakan Pak. Biar tidak ngantuk. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK. Mempresentasikan hasil indikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Proyek, C. Unjuk kerja, D. Observasi.
Tes tertulis. Jawabannya C, Bu, unjuk kerja. Unjuk kerja. Kenapa, Pak? Mantap, langsung menjawab nih, Pak Ahmad. Karena Jawabannya, mempresentasi hasil dari hasil karyanya siswa tersebut, Bu. Oke, betul. Jadi ini keterampilan ya, betul ya. Jadi langsung kalau jurnal itu bisa ke pemahaman kognitif ya. Project itu berarti sama keterampilan, tapi di sini ada kata presentasi ya, mempresentasikan. Nah itu. Jadi kata kuncinya ya berarti mempresentasikan ya. Jelas berarti presentasikan berarti ke unjuk kerja. Observasi apalagi enggak. Tidak sinkron dengan kata kerja presentasi ya. Tes tertulis juga tidak. Kalau tes tertulis kognitifnya berarti bisa kalimatnya memahami. Nah, kalau kalimatnya di sini kata kerja memahami, bisa saja jawabannya tes tertulis. Atau menganalisis bisa ke tes tertulis. Karena ini kata kerja operasionalnya mempresentasikan, betul jawabannya adalah unjuk kerja. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Baik, sekarang silakan Ibu Siti Arwati. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik. Iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Oke, yang mana Bu? Nggak apa-apa, salah juga. Project based learning. Berarti project ya. Oke. Kenapa Bu project? Apa ya Bu ya? Oke. Di sini disebutkan anak sudah bosan ya. Anak bosan, belajarnya tidak kondusif, solusinya harus bagaimana nih di kelasnya? Ibu melihat ketika ibu mengajar, kok anak sepertinya sudah tidak semangat belajarnya, tidak antusias gitu ya. Kira-kira solusinya yang mana nih gitu? Saintifik itu pendekatan yang lebih menyeluruh ya, pandangan tertentu kalau saintifik itu. Suatu pandangan tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Cooperative learning. Kalau cooperative berarti adanya interaksi ya. Kemudian kontekstual itu lebih ke apa? Kontennya yang diutamakan. Discovery learning. Masalahnya kita ajukan, mereka suruh mencari solusi. Nah, project based learning, kalau project berarti kita memberikan masalah, tapi mereka melakukan suatu hal-hal tertentu yang dilakukan mungkin saja di luar kelas kalau sebuah proyek Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini karena yang ditanyakannya ketika belajar di kelas, nanti yang tepat yang mana supaya tidak adanya kebosanan. Saintifik, kooperatif, kontekstual, discovery atau proyek. Kalau proyek kita skip ya Ibu, maaf. Berarti yang mana? Saintifik, kooperatif, kontekstual, atau discovery? Silakan Bapak Ibu. Yang adanya interaksi yang aktif siswa. Contoh dengan adanya diskusi. Gitu. Berarti ada di pendekatan yang mana? Pendekatan mana Bu? Discovery. Oke, ada. Discovery kita harus membagi kelompok. Ya, membagi kelompok. Discovery. Tapi apakah ada yang lebih ini lagi? Karena di sini disebutkan supaya anak kondusif dan tidak ada bosan. Ada interaktif yang luar biasa. Jadi yang mana Bapak Ibu? Yang cooperative learning Bapak Ibu? Ya. Jadi adanya interaksi yang luar biasa. Jadi cooperative learning itu biasanya ada interaksi siswa dengan materi, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, dan interaksi guru dengan seluruh siswa. Jadi interaksi itu bukan hanya
siswa dengan guru saja Bapak Ibu. Kita harus bisa membuat anak langsung dapat berinteraksi dengan materinya, dengan siswanya berarti dengan diskusi, kemudian ada juga interaksi dengan guru, bahkan dengan guru dengan seluruh kelompok gitu. Jadi interaksinya ada 4 ya. Interaksi guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan konten atau materi, kemudian guru dengan seluruh guru. Kan kadang ada guru yang interaksi dengan 1 atau 2 orang ya. Ya, kalau misalkan ada sesuatu, kalau ada terjadi sesuatu ya, biasanya guru mendekati seseorang. Baik Bapak Ibu sepakat ya, Julati menggunakan cooperative learning. Berarti B ya, Bu? Ya, betul. Jawabannya B, cooperative learning. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Penggunaan siapa ya? Bagian Bu Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, Bu. Iya, silakan Toh Mangga dibacakan. Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD NRI tahun 1945. Oke, agak panjang ya Pak Arif ya. Silakan yang mana? Kata kuncinya yang mana nih? Peserta didik menganalisis siapa ya? Iya, menganalisis. Dapat dinamika peran. Tetapi ada kata kunci lagi yang dari pertanyaan awal. Penggunaan teknologi terbaru. Nah, kira-kira yang tepat yang mana untuk peserta didik kita? Membaca buku elektronik, membuat clipping dari media elektronik, membuat karya tulis, membuat ringkasan isi buku elektronik, atau melakukan kajian lapangan. Yang mana yang sesuai? B. A, B, C, D, atau E? B. Oke, silakan yang jawab B. Kenapa, Bu? Halo. Jawabannya B. Semuanya kayaknya menjawab B ya. Coba saya lihat di kolom chat. Oke. Jawabannya B. Kita lihat yang bagian A. Membuat buku elektronik tentang dinamika. Wah, ini terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Ya. Karena di dalam pembelajarannya bukan untuk itu. Peserta didik dapat menganalisis. Jadi tidak sinkron Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita skip yang bagian A. Yang bagian B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, di sini ada hal barunya, teknologinya mengambil dari media elektronika, Bu ya. Kemudian ada hasil yang dikerjakan oleh siswa yaitu membuat clipping. Berarti tetap ada analisis kah di situ ketika membuat clipping. Kemudian yang C membuat karya tulis.
tentang dinamika peran Indonesia. Adakah ini analisisnya di sini membuat karya tulis? Yang D, membuat ringkasan isi buku elektronik. Ya. Yang E, melakukan kajian lapangan. Yang E sepertinya terlalu jauh. Yang D, menganalisis isi buku elektronik, apakah tepat untuk kata kunci menganalisis dinamika peran, tetapi dihubungkan dengan teknologi terbaru. Yang mana? Tadi ada yang menjawab apa, Bapak Ibu? B ya? B, Bu. Saya lihat di kolom cek B. Oke, kita lihat yang B. Tentang jawaban teknologi terbaru ada di sini, Bapak Ibu ya. Media elektronik. Kemudian tentang pembelajaran pendidikan peserta didiknya untuk menganalisis dinamika perannya ada di sini, Ibu. Ketika membuat clipping, mereka akan mencari ya kira-kira mana yang materi atau gambar atau artikel yang sesuai dengan ini yang ditugaskan. Nah, berarti anaknya ada menganalisnya. Berarti jawabannya betul adalah B, Bapak Ibu ya. Kalau dilihat sekilas antara A, B, C, D itu betul semua Bapak Ibu ya. PPKN, ciri khas PPKN itu begitu Bapak Ibu. Jadi pilihan gandanya kok mirip gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu harus bisa membaca soal yang mana yang diutamakan ya. Jadi ketika Ibu menjawab soal, menemukan kata kunci di garis bawahi Bapak Ibu. Kata kuncinya garis bawahi, baik itu di pertanyaan maupun di pernyataannya. Nanti akan kita hubungkan kata kuncinya dengan jawaban yang ada di pilihan gandanya. Jadi ini untuk nomor 20 ketemu Bapak Ibu ya, bahwa untuk teknologi terbarunya media elektronika untuk menganalisis dinamikanya adalah dengan membuat clipping karena ada hasilnya, ada produknya Bapak Ibu ya. Jadi oke, sepakat ya untuk nomor 20 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Silakan Ibu Yelti. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan ini pedagogik Bu ya. Kalau yang tadi profesional. pedagogik. Oke, jadi Belum ketemu jawabannya apa ya? Oke. Menggunakan potongan sapu lidi. Mungkin yang lain sudah ada jawabannya. Oke. A, B, C, D, atau E. Jadi ini ada sapu lidi, kelereng, globe, gambar, menyangkut tentang IPAS ya. Kalau sekarang di Kurmer ya. Ada di SD itu ada IPAS gitu ya. IPA IPS. Berarti kita analisis yang ini Bapak Ibu. Nah, sapu lidi, kelereng, globe, gambar itu hal yang nyata atau konkret? Nyata. Nyata, alias konkret ya. Jadi kalau misalkan memberikan berarti alat medianya ya, medianya menggunakan dunia nyata ke anak itu. Ya, berarti tahapan yang mana sih? Kan itu ada tahapan dari ada PAUD, ada SD kelas bawah, ada kelas atas, SMP, SMA. Kalau dari SMP itu sudah ke formal Bapak Ibu, ya sudah lebih tidak terlalu memerlukan konkret ya. Apalagi SMA sudah lebih levelnya lebih tinggi gitu ya. Bukan tidak hanya harus diberikan contoh nyata seperti ini, tapi dengan lebih menganalisis. Jadi kira-kira kalau dengan yang langsung ke dunia nyata konkret, medianya di tahapan yang mana Bapak Ibu? Yang D.
B. Pengamatan dan kemampuan penginderaan. yang Oh ini D. Kemampuan mengoperasionalkan kaidah logika yang tidak lagi dengan objek bersifat konkret, operasional formal. D ya. Nah kalau ini justru formal Ibu. Jadi lebih menggunakan logika. Berarti ini lebih ke SMP atau lagi ke SMA. Ya. Kalau yang E kita skip aja ya kalau E ya. Jadi yang mana nih? Yang konkret. Berarti yang A Bapak Ibu. Iya. Ya. Bersifat konkret atau operasional konkret. Operasional konkret itu di SD, operasional formal itu SMP dan SMA. Jadi lebih lebih tinggi lagi. Itu tahapan-tahapan perkembangan berpikir, cara berpikirnya ini. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada fase Bapak Ibu ya, ada fase A itu PAUD, fase B itu kelas 1 kelas 2, fase C itu dari kelas 4, 5, 6, fase C, fase D itu ada di SMP kelas 7, 8 dan 9. Fase E itu di kelas 10 SMA atau SMK, fase F itu di kelas 11 dan 12. Itu di fase untuk di kurikulum Merdeka ya. Karena di dalam kurikulum Merdeka tidak ada KD Bapak Ibu, yang ada capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran nanti kita guru membuat sebuah tujuan pembelajaran. Tapi disesuaikan dengan fasenya. CP-nya juga disesuaikan dengan fase. Sedikit saya izin menerangkan tentang kurikulum Merdeka, boleh Bu? Ya. Ketika capaian pembelajaran itu ada istilah elemen. Capaian pembelajarannya ada elemen. PPKN elemennya ada 5 Bapak Ibu. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Bela Negara, Persatuan. Nah, itu dari fase A sampai fase F elemennya sama. Yang 5 itu. Cuma capaian pembelajarannya berbeda. Tergantung dari fasenya itu. Kalau misalkan di fase D kita di CP-nya ada kalimat tentang pembahasan yang kemarin kita bahas soalnya, yaitu perumusan dasar negara. Nah, kalau di fase C tidak bukan perumusan, mungkin mengenal tentang lambang negara dan sebagainya gitu. Jadi dari tiap fase itu materinya berbeda. Oke, kita lanjut saja. Itu hanya sedikit saja tentang kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Karena akan panjang lebar, Bapak Ibu, kalau saya bicara tentang CP, TP, dan ATP ya. Kita lanjut ke nomor 22. Ibu Demi Yesita, mangga silakan. Untuk nomor 22. Terima kasih. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik meja yang baru diberikan. B. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. C. Mengeluarkan peserta didik dari kelas. D. Mengulangi penjelasan bahan ajar ketika seluruh peserta didik. E. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Baik, Ibu Demi yang mana nih jawabannya? Aku jadi yang yang mana Bu? Kalau menurut saya yang E, Bu. Yang E, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Karena kalau remedial itu ada istilah apa Bapak Ibu? Remedial itu berarti kita memberikan ruang untuk siswa mengulang kembali apa yang tidak mereka pahami.
dengan Betul. cara Betul. membaca buku yang berhubungan dengan pelajaran yang harus diremedial. Gitu ya, Bu? Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu Demi. Sama-sama, Jadi Bu. remedial itu ada istilah ini ya Bapak Ibu, ada klasikal, ya, ada individual. Jadi tergantung dari kalau ketika kan makanya ketika setelah ulangan kita harus membuat sebuah analisis butir soal. Ada analisis, jadi AHB analisis butir soal, ada juga analisis hasil belajar. Ada dua Bapak Ibu. Kalau analisis butir soal berarti melihat soalnya apa bagus apa tidak untuk di kelas itu, ya, untuk yang kita peserta yang ikut ulangan. Kalau analisis hasil belajar berarti dari hasil siswanya berapa. Nah, baru itu kita lihat ada berapa orang. Kalau memang yang banyak dari materinya kan kita bisa dilihat dari analisis butir soal. Dari analisis butir soal kita lihat soal yang mana nih yang banyak tidak dijawab. Kemudian analisis hasil belajarnya yang dikurang dari KKM siapa saja. Kita lihat kalau ternyata hanya beberapa berarti cukup yang memberikan bantuan saja. Tapi kalau ternyata banyak berarti harus klasikal, ya. Oke, di sini di pertanyaannya menemukan peserta didik mengalami kesulitan. Di sini tidak disebutkan kan ya? Ada berapa orang ya Bapak Ibu ya? Kalau menemukan berarti kita prediksinya bahwa ini tidak banyak, ya. Berarti bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Jawaban Ibu Demi betul, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan gitu, ya. Baik, tapi tentunya harus dengan adanya analisis tadi, ya. Apalagi kalau kita analisis secara keseluruhan AHB, ya, analisis hasil belajar dengan analisis butir soal itu akan luar biasa Bapak Ibu. Nanti kan hasilnya akan ada bank soal. Soal mana yang tidak perlu dipakai lagi, soal mana yang perlu revisi, soal mana yang kita pakai lagi gitu ya. Baik, sepakat untuk nomor 22 jawabannya adalah E, ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Silakan. Bu Siti Mariani. Silakan Bu Siti Mariani untuk nomor 23. Ya, Bu. Nomor 23. Di dalam proses pembelajaran para peserta didik dihadapkan dengan situasi ini di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesa, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, karena nggak kelihatan di tempat saya, jadi saya baca seadanya ya Bu. Iya. Maaf. Menggeneralisasi atau menyusun rumus serta bentuk umum, membuktikan setidaknya gagasan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Nah, oke, silakan. Ini ke pedagogik lagi, Bu. Pedagogik. Sibermetik, humanistik, behavior, konstruktivisme atau saintifik. Oke. Kira-kira behavior. Oke, terima kasih jawabannya behavior. Adakah yang lain? Bapak Ibu yang lain apa? Sibermetik, humanistik, behavior, konstruktivisme atau saintifik. Kata kunci di sini sebenarnya banyak. Mengumpulkan data, menghipotesa, mencoba-coba, trial and error, benar atau salah, mencari dan menemukan ketentuan atau pola, mengeneralisasikan atau menyusun rumusan, serta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya gagasan itu. Hal ini merupakan penerapan teori apa? Sibermetik itu yang seperti apa Bapak Ibu? Cybermetik berhubungan dengan apa? Cybermetik. Berarti teori belajar tentang lebih ke
informasi, menemukan sebuah informasi. B, humanistik. Humanistik itu memanusiakan ya. Manusiakan manusia. Pelajaran. Betul. Behavior, perubahan perilaku. Jadi ketika kita belajar dengan menggunakan teori belajar behavior, berarti kita menginginkan si anak itu adanya perubahan perilaku dengan materi yang kita kita ajarkan, behavior itu. Kalau konstruktivisme itu biasanya mengangkat dari sebuah ide, gagasan, sehingga siswa bisa melakukan sesuatu, bisa mensintesa dan akhirnya bisa membuat sebuah kesimpulan dari sebuah analisis. Itu konstruktivisme. Kemudian saintifik itu pendekatan yang lebih tentang pandangan suatu masalah. Kira-kira yang mana, Bu? A, B, C, D, atau E? Halo. Saya sudah sebutkan satu-satu gambarannya. Kira-kira yang ini nomor 23 masuknya ke mana? Sibernetik, humanistik, behavior, konstruktivisme, atau saintifik? Halo, Ibu Siti Arwati. D, Bu. D. Oke. Good. Betul, D. Konstruktivisme. Sebenarnya kata kuncinya ini, Bu, ada mengeneralisasikan. Mengeneralisasikan berarti siswa sudah mulai bentuk konstruksi idenya gitu, gagasannya, sehingga bisa sampai sebuah menyusun dan membuktikan benar atau salah ya. Oke, ya. Jadi ini silakan dicari-cari ya. Ini biasanya selalu keluar Bapak Ibu. Yang selalu keluar itu biasanya humanistik, behavior, konstruktivisme. Ini yang 3 ini biasanya. Atau ada kognitivisme, itu lebih ke pemahaman ya. Kalau kognitivisme ini biasanya soal ada tidak jauh beda. Nah, kalau ini yang ditanyakan berarti konstruktivisme. Nah, nanti pasti mungkin yang ditanyakan behavior atau humanistik gitu ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Menurut teori ini, ada yang belum kebagian ya? Bu Susma Neti silakan, belum kebagian. Halo Bu Susma Neti. Baik. Kalau khusus metik belum ini berarti Bu Harip udah, Bu Neri, Bu Yati udah, semua udah ya. Siapa yang belum ya? Yang belum kebagian membaca, baik biar saya baca aja ya. Menurut teori ini, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, tadi sudah saya bahas nih tadi di nomor sebelumnya. Kira-kira yang mana? Humanistik, kognitivisme, yang mana Bu? Halo. Memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar memahami sudut pandang pelakunya. Konstruktivisme.
Oke. Humanistik, konstruktivisme, kognitivisme, naturalisme, atau saintifik. Sudut pandang. Pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Halo. Nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu. Konstruktif. Konstruktivisme. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Kenapa Bu? Konstruktivisme. Sebutkan konstruktivisme. Pelaku, Bu. Pelaku. Oke, bahwa yang dilihatnya sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya, orangnya ya, pelakunya. Oke. Silakan. Halo. Kognitif, Bu. Kognitif? Oke, kenapa Bu kognitif? Pemahaman sudut pandang dari pemahaman. Iya, dari pelakunya ya. Oke, betul Bu. Oke ya, kognitivisme ya. Kalau konstruktivisme itu kan mengeneralisasi ya, mengkonstruksi ide atau gagasan dari peserta didik. Humanistik itu memanusiakan manusia. Kembali lagi ke Ibu Siti Arwati, coba kembali lagi untuk nomor 25. Bagi negara yang merdeka ya. Dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. Sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan negara. Oke, jadi yang mana Bu? Sebagai dasar. 8 nih, materi kelas 8. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Jadi jawabannya Bu? Sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan negara, Ibu. Oke, jadi jawabannya itu ya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara karena mengatur penyelenggaraan negara. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang menjawab C katanya. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. Oke, betul juga. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. Oke, ada menjawab yang lain? Itu Bu, karena dasar negara memang penyelenggaraan negara. Karena dasar negara adalah mengatur penyelenggaraan negara. Baik, ya. Bu ya. Sekarang kita lihat soalnya. Kata kunci di soal yang mana Bapak Ibu? Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting. Berarti pengertiannya memiliki bahwa dasar negara memiliki kedudukan yang penting. Kenapa? Gitu. Karena apa? Karena sebagai mengatur penyelenggaraan negara.
negara kedudukannya yang paling penting. Oke, di sini Bapak Ibu jangan terkecoh ya, jangan terkecoh bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena jadi dasar negara pernyataannya di sini dasar negara memiliki kedudukan yang penting Bapak Ibu. Karena apa? Kenapa dasar negara penting gitu berarti pertanyaannya. Ya. Kenapa dasar negara penting? Berarti jawabannya mana? A, tanpa dasar negara tidak memenuhi negara. Good, betul. Dasar negara tidak memenuhi unsur negara. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. Karena kita lihat ada kata apa Bapak Ibu? Merdeka dan berdaulat. Ya, berdaulat itu kan memiliki apa namanya pengakuan ya bahwa kita merdeka belum adanya kedaulatan. Merdeka kita bebas dari penjajahan. Tapi kalau kedaulatan berarti kita sudah memiliki apa? Kedaulatan itu apa Bapak Ibu? Kedaulatan pengakuan. apa? Kedaulatan. Memiliki pengakuan dari negara lain. Ya, betul. Kedaulatan itu adalah ke dalam dan keluar ya Bapak Ibu ya. Arti kedaulatan apa Bapak Ibu? Kekuasaan tertinggi. Ya, berarti ketika merdeka tanggal 17 Agustus kita belum berdaulat sehingga kita belum menjadi sebuah negara. Ketika tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan tentang undang-undang dasar dan sebagainya terutama dasar negara baru kita sah menjadi sebuah negara. Ya, karena sudah memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi gitu ya. Jadi kita kata kuncinya ini, merdeka yang berdaulat. Kenapa penting? Ya, karena tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. Unsur-unsur negara itu ada 3 Bapak Ibu ya. Ada 1 rakyatnya, wilayahnya, yang terakhir kedaulatan. Yang keempat secara itunya ada, kalau yang 3 kan secara de facto ya. Kalau yang keduanya de jure adanya pengakuan dari negara lain ya. Oke, baik kita lanjut. Kembali lagi ke Ibu Siti Mariani. Silakan Bu Siti. Siti Mariani. Halo. Ya Bu, maaf sinyal di sini putus-putus soalnya. Oh gitu ya. Oke, baik. Yang ini Pak Andi gimana? Bu, masih ada waktu kan ya? Masih ya? Bu, yang lainnya dulu soalnya di sini itu yang lain Bu kemudian nggak Susma kelihatan aja. soalnya Ya Bu, ya Bu. Nggak Nggak apa-apa kelihatan. Bu. Silakan Bu Susma Neti. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang, B. Tidak tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda, C. Sebagai perwakilan perjuangan kemerdekaan, D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia, E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia dalam perumusan Pancasila. Oke. Gimana Bu? Kata kuncinya melibatkan utusan dari berbagai wilayah. Itu kata kuncinya. Yang mana nih di antara A sampai E? Sebagai perwakilan pejuang karena melibatkan utusan sesuai. Jadi C ya, sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu Susma Neti. Adakah jawaban yang lain Bapak Ibu? Jawabannya adalah ini kalimatnya melibatkan utusan dari berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar jawabannya sebagai perwakilan.
Ya, ini adanya keterwakilan seluruh bangsa Indonesia, Bapak Ibu ya. D, adanya ya jawabannya D. Ini nih Bapak Ibu ya. Nah, dari berbagai wilayah Indonesia. Adanya keterwakilannya sebagai perwakilan ya, adanya keterwakilan. Betul. Jadi jawabannya D. Oke, baik. Kita lanjut nomor 27. Yang 24 itu jawabannya apa? Nomor berapa, Bu? 24? 24 ya? Nomor 24 C, kognitivisme. Kalau 25, Bu, jawabannya tadi apa? 25 A. Iya, jawabannya A. Oke, sekarang nomor 27. Boleh Pak Ahmad? Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di Kabinet Kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Kata kuncinya yang mana ya? Mencerminkan. Mencerminkan perilaku yang mencerminkan sesuai dengan Pancasila, pandangan hidup bangsa. Perilaku sesuai pandangan hidup bangsa ya, kata kuncinya. Yang mana? D. Jawaban? Yang D. Oke. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet. Iya. Oke. Pancasila itu dilaksanakan ada sebagai dasar negara dan juga ada sebagai pandangan hidup bangsa, Bapak Ibu ya. Kalau sebagai dasar negara berarti ketika presiden ataupun saat dalam masalah pemerintahan. Karena dalam Pancasila sebagai dasar negara itu kan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kenegaraan. Berarti dilaksanakan saat penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Nah, ini sebagai pandangan hidup. Nah, kalau pandangan hidup itu secara umum berarti Bapak Ibu. Ya. Di sini ada kata presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. Ini apakah hanya untuk khusus pemerintahan atau untuk masyarakat luas? Jadi jawabannya D, Bu ya. Belum saya jawab. Saya ingat satu. Oke. Sekarang yang B. Yang B, DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. Berarti ini masuknya ke masalah kebijakan pemerintahan ya? Berarti masuknya ke contoh sikap sesuai Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara. Ya, benar ini tadi. Presiden memilih menteri, berarti ini juga sama. Dasar kenegaraan. Penyelenggaraan negara. Presiden menghadiri hajatan pernikahan. Ini baru kemasyarakatan, Pak. Ibu tadi bilang Oke, kita lihat lagi ya. Kemudian masyarakat melakukan uji materi undang-undang. Itu masyarakat tidak punya hak untuk melakukan uji materi ya. Oke. Antara D dengan A. Yang mana? A atau D? D, Bu. Mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. Kalau infrastruktur biasanya untuk masyarakat ya? Iya. Nah, ingat Bapak Ibu, ada presiden, misalkan tugas presiden sebagai kepala negara, ada tugas presiden sebagai kepala pemerintahan, ada juga presiden sebagai pribadi, Bapak Ibu. Nah, kalau yang D sepertinya itu pribadi ya Bapak Ibu ya.
Pribadi ya. Iya. Pribadi. Berarti yang mana? Oh, Yang berarti A Bapak Ibu ya. infrastruktur. Oke. Yang membuat kebijakan pembangunan infrastruktur. Jadi jawabannya A. Nah, disinilah perlu kita diskusi ya Bapak Ibu. Ternyata hampir mirip ya setelah ditelisik ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 28. Oke. Siapa ya? Pak Arif. Nih, Pak Arif. Kedudukan Pancasila bisa didengar ya, Bu? Bisa, Pak. Ya, sak. Iya, bisa didengar ya, suara. Ya. Kedudukan, Oke, bisa. iya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan peserta perkawinan anak Ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji materi terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ingat, kata kuncinya nih, semuanya ini mirip nih Bapak Ibu. Iya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini bukan pandangan hidup ya, tapi sebagai dasar negara. Dasar negara itu kan penyelenggaraan negara kan ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu kata kuncinya. Mungkin D, Bu ya. Apa? Sepertinya D, mengembangkan sikap toleransi. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Menjawab B, katanya Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan. Apa? D. Yang D. Ya. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat lain dari lain pulau. Oke, apakah ini pelaksanaan sebagai dasar negara? Dasar negara adalah penyelenggara negara, Bapak Ibu. Dasar negara dilaksanakan dalam penyelenggara, tapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat. Kita lihat yang bagian A, perayaan hari besar. Jadi presiden dan itu masuknya ke sebagai dasar negara, tetapi bukan kehidupan sehari-hari. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. Bukan sebagai dasar negara ini Bapak Ibu. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material. Ini tidak ada hubungannya bahwa kita warga negara mengajukan uji material ya. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat lain dari pulau. Tidak ada hubungannya dengan dasar negara Bapak Ibu. Nah, di yang E, memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi harus betul-betul diteliti banget ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kata ini dasar negara, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dasar negara itu tentang kenegaraan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu kan tentang masalah penyelenggaraan negara. Karena dasar negara adalah Pancasila adalah hal yang sudah dibuat secara kenegaraan. Ya. Baik, pahamnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika membaca soal harus betul-betul teliti ya Bapak Ibu. Harus dilihat kata kuncinya yang mana, kemudian di jawaban pun harus betul-betul diteliti gitu ya. Harus betul-betul berhubungan dengan yang kata kunci gitu intinya. Baik, kita lanjut ke nomor 29. Jawabannya apa Bu 28? Jawabannya Bu. Baik.
Untuk nomor 29 kembali lagi ke ini ada Ibu Karina. Silakan Bu Karina. Monggo Bu Karina. Untuk nomor 29. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan akan terjadinya kondisi A. Menurunkan kualitas hidup gotong royong, B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih, C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan, D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan, E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. C, Bu. C. Semakin kuatnya ikatan keluarga. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jauh. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan, jawaban internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. Maksudnya ya. Jawabannya C, Bu. Oke. Baik. Ibu menjawab yang C. C. Adakah yang menjawab yang lain? Kata kuncinya apa nih Bapak Ibu? Penggunaan pesan singkat media sosial. Ya, di media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat. Yang bila berlanjut secara sosial dikemungkinan terjadinya kondisi apa? Menurunnya kualitas hidup gotong royong, penggunaan alat komunikasi yang canggih, internet dalam keluarga sebagai kebutuhan, semakin kuatnya ikatan kekeluargaan, hubungan guru dan siswa semakin akrab. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi seperti apa? Secara sosial. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Gotong royong. Oke. Gotong royong. Abu. Penggunaan alat komunikasi yang canggih bisa juga karena semakin modern Bapak Ibu ya. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan, betul. Bapak Ibu ketika ke sekolah ketinggalan dompet itu nggak masalah, tapi ketinggalan HP galau. Betul kan ya Bapak Mati Ibu gaya. Ya? Nah, mati gaya, nggak ada HP ya. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. Nah justru biasanya dengan itu HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya Bapak Ibu ya. Meriung ya, ngumpul, tapi sama-sama megang HP, malah komunikasi dengan yang jauh. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Itu tidak ada ya yang E. Yang mana nih? A, B, C. A. Karena yang ditanyakan apa? Secara sosial. Iya, yang ditanyakan adalah secara sosial ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi jawabannya adalah berarti A ya. Baik. Nomor 30, silakan. Maaf, sama siapa ya? Sama Ibu. Itu yang nomor 6 itu, silakan. Masih ada kendala ini enggak? Pak Arif. Bu Demi. Silakan Bu Demi. Mangga Bu Demi, silahkan untuk nomor 30. Halo.
Saya aja Bu, nomor 30 Bu. Ya aja Bu. Ya siap, silakan. Satu soal lagi ya, ini terakhir. Iya, terakhir. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. melanggar norma kesopanan, B. dibolehkan pejabat di atasnya, C. mendapat dukungan masyarakat, D. melanggar ketentuan hukum, E. menjadi kebiasaan masyarakat. Ini udah jelas ya, yang mana Bu? Melanggar ketentuan hukum. Iya, betul. Terlihat banget ya Bapak Ibu ya. Oke. Sampai nomor 30 saja Bapak Ibu ya. Luar biasa hari ini sudah lebih kooperatif sekarang ya. Nah, sudah lebih interaksi, tidak melulu digunakan